Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Linda Aulia, NIM belakang 70, Mbak Ana Francisca Utami, NIM belakang 72, dan Mbak Nur Aini, NIM belakang 99. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pengendalian mikroba. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengendalian mikroba. Apa itu pengendalian mikroba? Pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Next, yaitu tujuan pengendalian mikroba. Pengendalian mikroba bertujuan mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah pengerusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri, dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media. Selanjutnya ada metode pengendalian mikroba. Secara umum, cara pengendalian pertumbuhan mikroba terdapat dua prinsip, yaitu prinsip pertama dengan membunuh mikroba. Lalu prinsip kedua menghambat pertumbuhan mikroba. Slide selanjutnya yaitu cara pengendalian mikroba. Ini ada 4 cara ya, nanti akan dibahas satu persatu. Cara pertama, cleaning atau kebersihan dan sanitasi. Prinsip cleaning dan sanitasi adalah menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba sekaligus membunuh sebagian besar populasi mikroba. Cara kedua, yaitu desinfeksi. Desinfeksi adalah proses pengaplikasian bahan kimia atau desinfektan terhadap peralatan, lantai, dinding, atau lainnya untuk membunuh sel vegetatif mikrobial. Desinfeksi diaplikasikan pada benda dan hanya berguna untuk membunuh sel vegetatif saja, tidak mampu membunuh spora. Cara ketiga, antiseptis. Antiseptis merupakan aplikasi senyawa kimia yang bersifat antiseptis terhadap tubuh untuk melawan infeksi atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme dengan cara menghancurkan atau menghambat aktivitas mikroba. Dan cara yang terakhir yaitu sterilisasi. Sterilisasi yaitu proses menghancurkan semua jenis kehidupan sehingga menjadi steril. Sterilisasi seringkali dilakukan dengan pengaplikasian udara panas. Nah, selanjutnya ada pengendalian mikroba secara kimia dan fisik. Ini nanti akan dijelaskan oleh Mbak Ana dan Mbak Aini. Selanjutnya yaitu pengendalian mikroba secara kimia dan fisik. Yang pertama, pengendalian mikroba secara kimia, di mana pengendalian secara kimia ini umumnya lebih efektif digunakan pada sel vegetatif bakteri, virus, dan fungi, tetapi kurang efektif untuk menghancurkan bakteri dalam bentuk endospora. Oleh karena tidak ada bahan kimia yang ideal atau dapat digunakan untuk segala macam keperluan, maka diperlukan beberapa hal dalam memilih dan menggunakan senyawa kimia untuk tujuan tertentu, yaitu yang pertama, aktivitas antimikroba, kemudian kelarutan, stabilitas, tidak bersifat toksik bagi manusia maupun hewan lain, sifat bahan harus serasi, kemudian
tipe mikroorganisme. Agen kimia yang baik adalah yang memiliki kemampuan membunuh mikroba secara cepat dengan dosis yang rendah tanpa merusak bahan atau alat yang didesinfeksi. Nah, pada prinsipnya, cara kerja agen kimia ini digolongkan menjadi 3. Yang pertama, agen kimia yang merusak membran sel mikroba, itu meliputi golongan surfactants, surface active agent, yaitu golongan anionik, kationik, dan nonionik. Kemudian golongan fenol. Yang kedua, agen kimia yang merusak enzim mikroba, meliputi golongan logam berat seperti arsen, perak, merkuri, dan lain-lain. Kemudian golongan oksidator seperti golongan halogen, peroksida hidrogen, dan formaldehid. Yang ketiga yaitu agen kimia yang mendenaturasi protein, yaitu agen kimiawi yang menyebabkan terjadinya koagulasi dan presipitasi protoplasma seperti alkohol, gliserol, dan bahan-bahan asam dan alkalis. Kemudian, faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia di dalam mengendalikan mikroba yaitu yang pertama, konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka efektivitasnya semakin meningkat. Yang kedua, waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilkan, maka hasilnya akan semakin baik. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora lebih resisten dibandingkan yang tidak berkapsul dan tidak berspora. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstra. Adanya bahan-bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia. Yang kelima yaitu pH atau derajat keasaman. Efektivitas bahan kimia dapat berubah seiring dengan perubahan pH. Yang kedua yaitu pengendalian mikroba secara fisik. Nah, pada prinsipnya, mikroorganisme dapat dikendalikan yaitu dengan cara dibasmi, dihambat pertumbuhannya dalam lingkungan dengan menggunakan berbagai proses atau sarana fisik. Nah, untuk pemaparan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mbak Ana. Untuk selanjutnya yaitu pada pengendalian mikroba dengan suhu panas lainnya. Yang pertama yaitu pada tindalisasi. Dari tindalisasi itu dapat membunuh sel vegetatif sekaligus dengan spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Untuk yang kedua yaitu pasteurisasi. Nah, dari pasteurisasi itu, proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3, boiling. Nah, dari boiling itu dapat membunuh sel vegetatif bakteri yang patogen maupun non-patogen. Namun, dari spora dan beberapa virus masih dapat hidup. Biasanya itu dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi, alat suntik, dan pipet, begitu juga dengan lainnya. Untuk yang keempat yaitu reheating. Pemanasan langsung di atas api bensin, burner atau disebut dengan pembakar spiritus sampai berbijar berwarna merah. Untuk yang kelima yaitu pada framing. Nah, dari framing itu pembakaran secara langsung dari alat-alat laboratorium di atas pembakaran bensin dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pemijaran.
Untuk selanjutnya yaitu pada pengendalian mikroba dengan radiasi. Yang pertama yaitu sinar UV. Nah, dari sinar UV itu bakteri berada di udara atau yang berada di lapisan permukaan suatu benda. Yang terpapar di sinar UV itu akan mati. Yang kedua yaitu sinar ionisasi. Nah, yang pertama sinar X. Nah, dari sinar X itu daya penetrasinya itu baik, namun perlu energi yang besar. Kemudian dari sinar alfa itu memiliki sifat bakterisidal, tetapi tidak memiliki daya penetrasi. Untuk yang sinar beta itu daya penetrasinya itu sedikit, lebih besar daripada sinar X. Untuk sinar gamma itu kekuatan radiasinya besar dan efektif untuk dilakukan sterilisasi pada bahan makanan. Untuk selanjutnya yaitu pada materi pengendalian mikroba dengan filtrasi. Yang pertama yaitu filtrasi udara berefisiensi tinggi untuk menyaring udara yang berisikan partikel atau disebut dengan High Efficiency Particle Air Filter atau HEPA. Untuk memungkinkan dialirkannya udara bersih ke dalam ruang tertutup dengan sistem aliran udara laminar atau disebut dengan laminar airflow. Yang kedua yaitu filter bakteriologis yang biasanya itu digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terdapat pemanasan. Nah, itu misalnya pada larutan gula, kemudian serum, antibiotika, antitoksin, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.